Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, pastinya setiap orang mau punya perubahan hidup ke arah yang lebih baik dari setiap fase ke fasenya. Dan biasanya kalau kita berpikir tentang perubahan atau kemajuan dalam hidup kita memikirkan suatu hal yang besar. Padahal ini semua bisa dimulai loh dari hal-hal sederhana, dari hal-hal kecil yang berdampak besar pada kehidupan kita. Dan ini akan jadi topik kita hari ini. Dan untuk membahasnya kita akan ngobrol dengan psikolog kita hari ini, ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa yuk. Mbak Ayu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dika, apa kabar? Baik Mbak Ayu. Tadi sebelumnya aku udah sempat sedikit bahas nih tentang perubahan dalam hidup, kemajuan dalam hidup. Kadang-kadang kita suka berpikir kok hidup aku gini-gini aja ya. Iya. Apa sih yang harus aku lakukan? Jadi kita berpikirlah pada suatu hal yang besar. Kayaknya aku harus bikin perubahan besar nih. Gerakan yang luar biasa nih. Padahal ternyata hal-hal kecil banyak yang kita lupa, banyak yang nggak kita lakukan yang sebenarnya ini bisa berdampak besar dalam hidup kita. Bener nggak sih Mbak Ayu? Iya, seringkali pada saat kita mau menjadi sesuatu gitu kan ya, kita memikirkan tentang gambaran besarnya. Wah, kayaknya akan hebat kalau misalnya berubah menjadi seperti ini gitu kan ya, dalam kondisi tertentu gitu. Tapi kadangkala justru perubahan yang terkesan besar sekali itu ada dua kemungkinannya gitu. Satu, emang kemudian tidak bergerak untuk melakukan perubahan karena dirasa tujuannya terlalu besar dan tidak atau sulit untuk kemudian di-achieve atau diraih gitu kan ya. Nah, kemudian malah akhirnya gitu membuat orang tidak bergerak. Karena kan sebenarnya harusnya dimulai dari yang kecil-kecil berubah kemudian menjadi yang satu hal yang besar. Nah, cuma yang kecil-kecilnya ini kadang-kadang orang lupa gitu, melihatnya hanya bagian yang besar sehingga membuat ya akhirnya jadi satu, tidak mau dilakukan, atau yang kedua dilakukan tetapi kemudian tidak bertahan lama karena seolah-olah tujuannya sangat jauh gitu, tidak terjangkau. Bisa nggak ya sampai ragu sama kemampuan diri untuk melakukan itu, akhirnya terhenti gitu. Itu yang seringkali membuat pada saat mau berubah nyampe ke satu tujuan yang baru, kemudian itu gagal gitu, gagal untuk diraih. Kadang-kadang kalau misalnya mungkin ya tiba-tiba nih aku kadang-kadang bangun tidur, pokoknya tahun depan harus A, B, C, D. Tiba-tiba langsung berpikir sesuatu yang besar, pas berpikir kayaknya susah deh ya, mundur lagi gitu ya. Padahal dari bangun tidur sebenarnya ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, misalnya kebiasaan memegang atau langsung ngecek gadget gitu kan. Itu kan hal kecil yang sebenarnya kalau terus dilakukan bisa menunda banyak hal. Tapi karena hal ini nggak terfikirkan bahkan itu sebenarnya berdampak besar, ini sebenarnya yang jadi masalah nggak sih Mbak Yu? Kadang-kadang kita mikir kalau bahwa hal kecil ini nggak akan bisa punya impact apa-apa. Padahal kalau itu jadi rutinitas harusnya jadi suatu hal yang berdampak. Bener nggak? Benar, karena kan 1% setiap hari artinya kalau 1 tahun 365 hari ada lebih dari 300% gitu kan perubahannya gitu kan. Artinya misalnya kita pikir oh ya ini hanya kebiasaan kecil gitu, nggak akan berpengaruh gitu. Tapi kalau dipupuk terus tambah setiap hari itu, tentunya kan kebiasaan tersebut akan menguat. Demikian kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk gitu kan, ketika setiap hari dilakukan maka menjadi satu kebiasaan yang menempel pada diri kita gitu. Kalau kebiasaannya baik, alhamdulillah, artinya itu membawa kita ke arah perubahan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya kebiasaannya buruk, artinya kan itu buat kita tidak jalan-jalan ke tujuan yang lebih baik atau bahkan mundur gitu. Dari yang sekarang malah ada kebiasaan buruk yang kurang baik, akhirnya jadi mundur gitu kan. Jadi ya jangan sepelekan hal-hal yang kecil-kecil itu, karena ya 1% oke gitu kan. Kalau misalnya 1 tahun berarti kan udah berapa banyak tuh perubahannya gitu. Betul. Jadi memang kita bisa mulai dari hal kecil, tapi itu tadi harus konsisten. Karena hal kecil kalau dilakukan cuma sekali-sekali ya memang nggak akan berimpact apa-apa ya Mbak Yu ya. Nah, gimana caranya? Kita kan ini kayak hal yang naluriah nggak sih kalau kita tuh berpikir tentang perubahan, pasti itu kayaknya otomatis berpikir suatu hal yang namanya berubah, maunya yang benar-benar 100% berbeda, harus besar bentuknya. Gimana caranya kita bisa memanggil kesadaran kita untuk melihat hal yang lebih kecil, hal yang lebih sederhana yang sebenarnya berimpact pada diri kita, karena sebenarnya itu sangat-sangat individual nggak sih hal-hal kecil tersebut? Iya betul, hal-hal kecil umumnya sangat-sangat individual dan kemudian memang membuat kita tuh seolah-olah kayaknya sekecil ini gitu, nggak ada impactnya. Seringkali orang berpikir gitu, tapi sebetulnya enggak gitu kan. Justru dari hal-hal kecil itulah sebuah hal besar
dimulai. Nah, kalau kemudian untuk membawa itu ke kesadaran gimana? Satu yang bisa dilakukan adalah pada saat kita mau berubah gitu kan ya, setelah kita menentukan tujuan, kemudian tujuan itu dibagi menjadi tujuan-tujuan kecil yang spesifik, yang kemudian itu bisa sangat mungkin kita aplikasikan dalam keseharian kita. Gitu. Jadi harus diklasifikasikan masing-masing ya, Bener. kira-kira apa dan apa sebenarnya yang jadi kebiasaan kecil kita yang mengganggu, yang itu harus diubah juga Ya, sebenarnya. betul. Oke, nanti kita lanjut lagi Mbak Yu ya. Tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Nah, kalau kita bicara tadi sebenarnya sudah dibahas beberapa poin ya, bahwa kebiasaan-kebiasaan sederhana dan kecil itu bisa berdampak besar sebenarnya untuk kehidupan kita. Nah, caranya gimana sebenarnya untuk memahami atau paling tidak menyadari bahwa ini loh kebiasaan sederhana yang harus kita ubah atau yang harus kita biasakan justru dalam diri kita. Nah, kita akan ngobrol dengan narasumber kita hari ini, ada seorang ibu dan juga anaknya, ada Ibu Yona dan Naya. Langsung kita sapa yuk. Halo Ibu dan Naya, apa kabar? Hai, apa kabar semua? Baik. Oke, Mama dan Naya nih, hari ini kita ngobrol tentang kebiasaan-kebiasaan kecil atau sederhana yang sebenarnya berdampak besar pada kehidupan kita. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu, Naya sekarang usianya berapa? Kelas berapakah? Sekarang Naya usianya 12 tahun dan kelas 6, jadi tahun ini mau SMP. Oke, 12 tahun ya. Oke, kalau tadi bicara tentang kebiasaan-kebiasaan kecil, Naya tuh punya kebiasaan apa sih di rumah biasanya yang paling sering Naya lakukan dan Naya merasa ini sangat berguna untuk hidup Naya? Baca buku, terus nulis diary, terus nulis catatan kalau misalkan ada yang Naya suka, seperti itu. Oke, jadi suka baca buku, nulis diary gitu ya. Ini memang Mama mau tanya, ini kebiasaan Naya dari kecil yang memang sudah dibiasakan oleh Mama atau memang ini kebiasaan yang kalau misalkan anak-anak sekarang seringnya lebih dekat sama gawai ya daripada buku fisik. Boleh diceritakan nggak sih gimana caranya Naya bisa gemar membaca buku? Oh iya, oke. Sebenarnya kebiasaan itu baru mulai tumbuh ketika Naya berusia 5 tahun. Jadi sebelum itu, nah itu sama sih seperti anak-anak kebanyakan, suka main gawai, punya tablet sendiri, suka nonton TV, bahkan kadang-kadang sampai ketiduran ya Naya di depan TV gitu kan. Tapi kemudian ketika Naya sudah masuk usia 5 tahun, kami berpikir ini nggak sehat nih gitu ya kalau dibiarin terus gitu. Jadi kita harus melakukan sesuatu gitu. Akhirnya kami mulai mensterilkan Naya dari semua perangkat gawai. Jadi bukan hanya tablet dan handphonenya, tapi juga televisi gitu. Dan ya itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Tapi alhamdulillah akhirnya Naya benar-benar bisa steril sampai dia usia 8 mau masuk 9 tahun kalau saya nggak salah. Wow, luar biasa ini ya Mbak Yu ya, kalau kita lihat di masa kini nih untuk bisa mensterilkan anak dari screen tuh sulit banget. Waktu itu tantangannya apa sih, Mam? Saat Naya pertama-tama dibiasakan yang tadinya ketiduran di depan TV, di depan layar, sekarang bisa megang buku gitu. Tantangannya luar biasa banget pasti ya, apalagi anak-anak udah kecanduan gitu. Jadi pas awal masa transisi itu yang benar-benar, jadi kita udah kasih tahu dulu nih, kita punya aturan di rumah, nggak boleh ada gawai sama sekali. Nah, artinya itu juga berlaku untuk semua anggota keluarga. Jadi ketika ada Naya, ketika Naya belum tidur, kita nggak boleh pegang handphone, kita nggak boleh nonton TV. Awal-awal tuh dia sampai tantrum, teriak-teriak, sampai saking marah dan pengen gawainya itu, pengen remote TV-nya, dia tuh sampai muntah-muntah gitu. Cuman kami sepakat untuk konsisten. Jadi konsisten dan tega ya, tega. Nah ini yang paling sulit nih buat orang tua. Yes. Jadi memang pada saat itu tega. Jadi kalau enggak ya enggak. Jadi kalau dia nangis tantrum gitu, kita bilang ke dia, ya udah Naya nangis dulu aja. Nanti kalau misalnya Naya udah selesai nangisnya, udah selesai marahnya, kita ngobrol gitu. Nah mau tidak mau kan kami harus mencari aktivitas lain ya untuk mengalihkan perhatian.
Nah, disitulah kami mulai mengenalkan Naya pada banyak aktivitas di luar rumah. Karena pada dasarnya anak-anak kan senang bermain ya, senang eksplorasi gitu. Nah, kemudian juga dikenalin Naya sama gambar. Sebelum akhirnya dia belajar membaca dan menulis. Gitu, dan alhamdulillah berhasil sih. Luar biasa loh ini ya. Jadi tadi sampai tantrum, muntah lagi karena memang susah banget kan Mbak Yu yang memisahkan anak yang memang sudah istilahnya memang sudah akrab dengan si gawainya. Nah, ini kalau kadang-kadang kalau kita lihat sekarang itu kan hal kecil yang mungkin dampaknya, atau banyak ibu sebenarnya sudah paham bahwa kalau udah kecanduan gawai itu dampaknya luar biasa, tapi ya udahlah anaknya tenang, ya udahlah anaknya anteng gitu kan. Nah, gimana? Ini perlu kesadaran, perlu juga konsistensi untuk bisa membuat seseorang atau apalagi si anak bisa benar-benar yakin bisa tidak merindukan gawainya lagi gitu. Gimana Mbak Ayu, menurut Mbak Ayu? Jadi sebetulnya apa yang dijelaskan oleh Mama Naya ini udah tepat sekali cara untuk kemudian menggeser atau mengubah pola perilaku gitu kan ya. Yang pertama ada kemudian kesepakatan dulu dengan anak. Jadi bukan dengan langsung tiba-tiba tanpa ada pembicaraan, tapi dibicarakan terlebih dahulu gitu sebagai bentuk ini akan ada komitmen baru ya, diperkenalkan bahwa akan ada aturan baru, tujuannya apa gitu kan. Kemudian yang kedua itu secara konsisten. Konsistensi ini yang mungkin agak berat gitu, seperti yang tadi Mama sampaikan juga ya memang itu kalau misalnya kita melarang artinya kita harus siap juga untuk semua roles yang kita taruh di rumah itu. Nggak bisa dong inkonsisten, anak enggak kemudian kita iya gitu kan. Nah, ini tantangan tersendiri buat orang tua, apalagi juga banyak orang tua yang sebenarnya bukan anak yang kecanduan gawai, tapi orang tuanya juga gitu yang memang ya pegangan gawai aja terus-terusan gitu kan. Ketiga nggak kalah penting adalah substitusi aktivitas. Jadi memang benar kalau misalnya anaknya tidak main gawai, kemudian apa? Kan tetap harus distimulasi dengan hal-hal lain. Nah, disitulah peran orang tua untuk lebih aktif dan kreatif, menemani atau mendampingi anak melakukan berbagai macam aktivitas di luar menggunakan gawai. Artinya kan harus ada pengorbanan waktu ya. Harus benar-benar hadir penuh di samping anak untuk nemenin jalan keluar, kemudian rajin browsing aktivitas-aktivitas apa yang ada di luar sehingga bisa menggantikan atau mensubstitusi kebutuhan anak untuk bermain dan mendapatkan banyak kesempatan eksplorasi. Nah, itu memang ya bisa dibilang udah tepat langkahnya dan setelah itu terjadi kan akhirnya membentuk satu pola kebiasaan baru. Nah, pola kebiasaan baru itu kan kalau di otak kita udah terbentuk tuh, lajur pola perilaku barunya sudah terbentuk. Sehingga tidak waktu bengong diasosiasikan langsung dengan gawai atau gawai diasosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan gitu. Tetapi terbentuk lajur atau pola baru atau lajur pola baru di otak kita yang mengasosiasikan lagi bengong bisa kok keluar main gambar atau apa. Oh, ada alternatif lain loh. Dan kemudian kegiatan pilihan itu diasosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan. Oh, ternyata main gambar nyenengin juga loh. Oh, ternyata main di luar menyenangkan juga loh. Dan itu akhirnya menjadi output, menjadi hal yang anak-anak pahami bahwa ada hal lain yang menyenangkan dan nggak kalah menyenangkan, bahkan mungkin lebih menyenangkan dibandingkan dengan kebiasaan lamanya. Jadi sepenting itu sebenarnya untuk bisa memberikan hal kreatif. Oke, kita balik lagi ke Mama Yona dan Naya. Nah, kalau kita lihat di sini kan sebenarnya akhirnya berhasil sampai usia 8 tahun dan tapi ternyata nih beberapa tahun kebelakang memang akhirnya anak-anak harus benar-benar terlibat dengan gawai lagi gitu ya karena pandemi mungkin belajar daring. Nah, bagaimana nih pembagian waktunya dan apakah Naya sendiri boleh tahu nggak apakah tetap bisa konsisten aku lebih suka buku kok daripada main gawai? Oh, oke. Mungkin karena dari awal dari kecil ya itu sudah dibiasakan, jadi dari usia 5-8 tahun itu Naya benar-benar steril. Jadi kemudian perangkat itu jadi sekarang dia sudah punya handphone sendiri, itu tidak menjadi sebuah masalah besar gitu. Naya sudah kemudian bisa memanajemen waktunya kapan dia harus menggunakan perangkatnya. Yang paling banyak dia gunakan itu laptop untuk keperluan menulis. Tapi kalau misalnya main game dan segala macam itu nggak terlalu. Jadi kita nggak perlu terlalu sering sewot. Nah, udah dong gitu. Jadi sudah tahu lah ya harus membagi waktu, skala prioritasnya seperti apa dan kegunaan gawainya bagaimana gitu ya. Oke, nah di sini kan ada psikolog kita, ada Mbak Yu Sutomo. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, silakan. Nah, bener banget.
Kebetulan banget ini Mbak, aku pengen tanya nih, tadi udah di ini juga, sekarang kan era teknologi ya, dan di masa blended sekarang kan anak-anak emang nggak lepas dari gawai. Jadi sebaiknya memang gawai itu digunakan atau bisa dipakai oleh anak itu sejak usia berapa sih Mbak gitu? Dan kalau anak yang udah benar-benar kecanduan, karena case per case itu kan beda banget ya. Yang aku terapkan ke Naya belum tentu bisa untuk anak-anak lain. Nah, habit-habit seperti apa mungkin yang bisa menggantikan jika memang ternyata gawai itu nggak oke banget buat perkembangan anak? Oke, memang ya sekarang di masa blended ini mau nggak mau gitu kan ya, paparan terhadap gawai pada anak-anak kita menjadi jauh lebih banyak, kemudian menjadi jauh lebih sering gitu, karena mau tidak mau belajar menggunakan gawai, banyak aktivitas bersama dengan teman-teman juga pada akhirnya menggunakan gawai gitu, mau nggak mau akhirnya paparannya menjadi lebih sering terhadap anak-anak gitu. Kalau kemudian ditanya harusnya seperti apa gitu kan ya, yang idealnya bagaimana gitu kalau sudah sampai ke usianya. Nah ya sekarang kan udah masuk SMP ya, udah umur 12 mau masuk ke SMP. Apa yang dilakukan oleh orang tua sebenarnya udah tepat, bahwa anak-anak sudah punya pemahaman bahwa untuk sekolah, untuk melakukan aktivitas ada loh yang namanya fasilitas ini. Tetapi kemudian tidak semuanya harus ada di situ, karena tetap harus diimbangi antara aktivitas dengan menggunakan gawai dengan pola hidup yang lain yang tetap aktif dan bergerak, kemudian bersosialisasi di dunia nyata begitu kan, semaksimal mungkin dioptimalkan, walaupun saat ini cukup sulit gitu kan. Betul, cukup sulit, tetapi sebisa mungkin untuk dioptimalkan hal-hal yang seperti itu gitu, sehingga tetap seimbang. Dan kalau sudah di usia ini karena memang sudah lebih banyak keluangan atau kelonggaran untuk menggunakan gadget gitu kan ya, atau gawai, yang perlu atau penting untuk dipahami oleh orang tua adalah menyampaikan terkait dengan digital literasi ke anak. Jadi gimana sebetulnya pakai ini, ada loh yang namanya gawai, kalau kamu sekali post itu orang di seluruh dunia bisa baca loh. Nah hal-hal seperti itu, do and don'ts-nya yang harus benar-benar sudah mulai giat untuk disampaikan. Karena kalau udah usianya menjelang SMP dia udah bisa, nggak perlu izin orang tua, mama aku mau apa, dia udah bisa sendiri gitu kan. Yang perlu dibentengi adalah value dan pengetahuan atau edukasi tentang hal tersebut. Jadi gitu. digital literasinya nih yang paling penting juga ya, dan apa yang dilakukan oleh Naya dan juga mamanya adalah suatu hal yang sebenarnya sudah tepat, tinggal terus dipertahankan. Kira-kira seperti itu Mama dan Naya. Salut untuk Mama dan juga Naya. Terima kasih. Selalu sehat dan sukses ya. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, jadi sebenarnya kalau kita konsisten membuat itu jadi satu kebiasaan yang baik, perubahannya akan luar biasa dan signifikan. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang berdampak besar untuk kehidupan seseorang. Kalau kita bicara tentang anak-anak, sebenarnya dimulai dari 0 bulan gitu ya, banyak hal yang sudah harusnya bisa dibiasakan. Bahkan mungkin kebiasaan anak yang kita mungkin ya biasa kalau misalnya bayi begadang gitu kan ya, tapi ternyata begadangnya orang tua ini bisa sampai ada yang sampai 3 tahun usianya kayak gitu. Nah hal-hal yang kecil, atau mungkin makan yang biasanya sama pengasuh dibawa sampai ke taman, disuapin gitu ya, akhirnya jadi kebiasaan sampai besar. Sebenarnya kita perlu kan mengenalkan ruang-ruang yang hal-hal yang sebenarnya memang seharusnya dilakukan, makan di meja makan, membaca di tempat yang terang bukan di tempat tidur. Hal-hal yang kayak gitu sebenarnya perlu nggak sih diterapkan pada anak sejak dini agar anak memahami setiap fungsi, setiap kebiasaan agar dilakukan dengan benar sampai nantinya buat ke depan dia akan melakukan hal yang benar. Justru paling penting adalah dari keluarga memperkenalkan itu. Kalau dari keluarganya kemudian tidak memperkenalkan hal tersebut gitu kan, dari mana anak kemudian akan tahu bahwa ini yang benar, ini yang salah, ini yang tepat, ini yang tidak gitu. Nah makanya perlu dari keluarga seperti yang tadi Dika sampaikan untuk memperkenalkan apa yang sebetulnya menjadi rules di keluarga tersebut, menjadi nilai-nilai, kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan di keluarga. Biasanya kan value atau nilai, kemudian keluar ke perilaku, kemudian turun ke kebiasaan-kebiasaan harian yang di breakdown dalam kebiasaan-kebiasaan harian. Yang penting banget bagi anak untuk
paham mana yang betul, mana yang salah gitu. Makanya ketika kita jadi orang tua perlu paham juga nilai yang benar salahnya yang mana gitu. Karena kalau udah miss di situ nanti turunnya ke anaknya itu yang akan jadi salah gitu. Jadi kalau kamu makan di meja makan ya, tapi mamanya mungkin atau papanya makan depan TV gitu misalnya. Akhirnya jadi nggak sinkron ya. Jadi ini jadi kebiasaan buat aku doang nih, nggak seperti buat keluarga. Biasanya nggak jadi yang kayak nggak gitu. jadi akhirnya bareng-bareng ya. Terlalu fleksibel. Nah, kalau kita bicara kita sudah besar nih Mbak ya, apalagi kita sudah masuk ke dunia kerja. Sebenarnya apapun kebiasaan yang dibawa dari rumah ini akan masuk juga kan ke lingkungan sosial kita. Betul. Seperti mencatat hal-hal yang kecil, membuat skema juga hari ini mau apa, rutinitas dan segala macam. Gimana ya caranya agar ini bisa kita terapkan pada anak agar tidak membosankan? Kadang-kadang mungkin pada anak kan sulit, jadinya baru membiasakan pas dewasa kan sulit ya. Gimana caranya biasakan pada anak mencatat rutinitas tapi dengan cara yang menyenangkan? Tentunya dengan melibatkan anak. Jadi ketika kita mau mengajarkan sesuatu gitu kan ya, apalagi kalau kemudian kaitannya dengan membuat rangkaian aktivitas atau schedule, itu sebetulnya udah bisa dilakukan dari semenjak anak kelas SD kecil, kelas 3 gitu-gitu tuh udah sebetulnya udah bisa gitu. Itu bisa dilakukan dari malam hari pas mau tidur, setting situasinya dulu yang menyenangkan bersama dengan anak sehingga ada koneksi emosi yang positif antara orang tua dengan anak. Karena kalau misal relasinya sudah nyaman, situasinya sudah enak, kemudian orang tua ingin mengajarkan sesuatu itu akan menjadi juga lebih mudah untuk diterima oleh anak dan kemudian dilakukan oleh anak. Malam sebelum tidur lakukan quality time bersama dengan anak. Boleh tuh besok mau melakukan apa, tulis yuk mau gimana, mau apa gitu kan. Itu kan bagian dari mengajarkan anak planning ya atau perencanaan gitu tentang satu hari mau ngapain. Biarin aja anaknya yang mengeksplor dirinya tuh mau apa besok paginya gitu. Kadang yang menjadi PR orang tua tuh suka di pertengahan anak mengeluarkan inisiatif apa, tiba-tiba orang tua jangan itu tuh kelamaan, jangan. Akhirnya jadi mikir pernah kayak gitu nggak ya? Akhirnya anaknya berpikir gimana sih gitu kan. Lebih baik kemudian sampaikannya, oh itu jadi mau makannya sampai 1 jam ya. Kira-kira lama nggak sih kalau 1 jam makan? Terus kemudian asosiasikan atau konotasikan dengan satu hal konkret lain untuk anak. 1 jam tuh kayak perjalanan dari rumah kita ke rumah nenek, udah macet, terus bisa balik lagi ke rumah kita. Segitu loh 1 jam. Oh itu ya, oh lama. Oh kalau gitu di bawahnya 1 jam. Nah mendiskusikannya dengan cara yang seperti itu sehingga anak muncul inisiatif, kemampuan planningnya juga jalan dan setting situasinya menyenangkan gitu. Oke, jadi kita melibatkan anak juga bahwa ini saat menyusun rutinitas dia tiap hari dia benar-benar bisa punya gambaran gitu ya, nggak cuma nulis secara ya tulisan aja, dia nggak paham sebenarnya lama waktunya kayak apa, dia akan menjalani seperti apa. Jadi penting banget kita melibatkan anak karena memang balik lagi bahwa kebiasaan ini sebenarnya benar-benar individual, bahkan orang bisa berbeda satu sama lain tergantung bagaimana ini bisa berdampak baik pada dia ya. Mbak Ayu makasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga, semoga ini berguna untuk keluarga Indonesia di rumah ya. Nah keluarga Indonesia gimana, semua tips dari Mbak Ayu sudah dicatat, semoga ini berguna untuk diterapkan di keluarga Anda tersayang. Saya Asjadika pamit undur diri, sampai jumpa.